Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Dan ayat yang akan kita renungkan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Bagian firman Tuhan ini berkata seperti ini, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yaitu Kristus yang adalah suci." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan khususnya tentang anugerah Allah, maka kita akan menemukan satu prinsip yang sangat penting sekali, di mana prinsip itu mengatakan bahwa setiap kali Allah memberikan anugerah kepada orang berdosa, anugerah itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Itu menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diubah, tidak bisa dinegosiasikan. Nah, kita memperhatikan misalnya firman Tuhan di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Kita tahu dengan sangat jelas bahwa pertobatan adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa anugerah tidak ada satu orang berdosa pun yang bisa bertobat, yang bisa mengalami karya Roh Kudus dilahirkan secara baru oleh Roh Allah itu. Nah, pertobatan adalah anugerah, tetapi itu tidak berhenti di sana. Harus disertai dengan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan disitulah tanggung jawab manusia. Disitulah peran kita sebagai orang yang menerima anugerah pertobatan itu harus menunjukkannya dengan satu buah-buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan kita. Prinsip yang sama kita bisa perhatikan dari Yakobus, surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-26. Di sana dikatakan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita yakin sekali berdasarkan pengajaran firman Tuhan bahwa iman itu adalah anugerah Tuhan. Tidak pernah ada orang berdosa yang bisa beriman kepada Tuhan, yang bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tanpa ada anugerah daripada Tuhan. Nah itulah sebabnya setiap ada anugerah iman ini, setiap ada orang yang bisa beriman kepada Tuhan, Tuhan selalu menuntut ada satu tanggung jawab, ada satu peran yang harus dia kerjakan, bagian yang harus dia tunaikan di dalam hidup ini, yaitu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman tersebut. Sehingga apa? Sehingga iman itu selalu melahirkan perbuatan-perbuatan yang cocok dengan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah yang hidup. Nah, prinsip yang sama kita juga bisa temukan di ayat yang ketiga ini. Di sini dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Kalau kita mereflek kembali kepada apa yang kita pelajari minggu yang lalu atau Sabtu yang lalu, kita tahu bahwa kita adalah orang yang menaruh pengharapan di mana kita akan diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan serupa dengan Kristus pada saat kedatangannya yang kedua kali, sesuai dengan yang dikatakan di ayat yang kedua. Nah, pengharapan itu begitu mulia, begitu istimewa, begitu luar biasa. Karena itu adalah anugerah Tuhan kepada orang berdosa yang sepenuhnya akan kita alami pada masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang sama di ayat yang ketiga ini, kita dituntut untuk apa? Menyucikan diri sama seperti Dia, yaitu Kristus yang adalah suci. Bapak Ibu, kalau kita punya pengharapan satu hari kelak kita akan diubahkan sama seperti Kristus di dalam kemuliaan, kekudusan, kebenaran, dan lain sebagainya. Tuhan selalu menuntut bahwa pengharapan itu memberikan kepada kita satu tugas, satu tanggung jawab, satu peran yang sangat besar di dalam kehidupan kita saat ini, di sini, di dunia ini, untuk menggunakan waktu hidup kita, melewati waktu-waktu perjalanan kita di dunia ini, untuk bisa menyucikan diri seperti Kristus yang adalah suci adanya. Kristus adalah fokus kehidupan kita. Sehingga kalau Dia suci adanya, kudus adanya, mari kita menggunakan akan seluruh kehidupan kita ini untuk boleh diproses oleh Roh Kudus. Kita serahkan hidup kita menjadi orang yang dikuduskan, diubahkan, ditransformasikan sedikit demi sedikit
menuju kepada keserupaan dengan Kristus dalam kesucian hidup kita. Mari kita betul-betul mempunyai hati yang merelakan diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan, untuk dikuduskan oleh Tuhan, supaya iman kita betul-betul menghasilkan satu tanggung jawab yang nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.